Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, menahan 2 kapal kargo komersial di Selat Hormuz. Penyitaan 2 kapal oleh Iran tersebut menurut sebuah laporan pada Jumat, tanggal 24 April tahun 2026. Sejak perang yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, AS, dan Israel terhadap Iran dimulai pada tanggal 28 Februari tahun 2026, Teheran telah mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, diikuti oleh blokade Angkatan Laut AS pada tanggal 13 April yang menghantam pasokan energi global, terutama di seluruh Asia. Terbaru, IRGC menyita 2 kapal kargo komersial di Selat Hormuz dengan alasan operasi tanpa izin dan dugaan keterkaitan dengan Israel. IRGC mengidentifikasi kapal-kapal tersebut sebagai Ms. Francesca dan Epaminondas. Kedua kapal beroperasi di bawah perusahaan pelayaran MSC, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Iran, Mehr. Iran menuduh kapal-kapal tersebut melanggar peraturan maritim, mengganggu sistem navigasi, dan membahayakan kapal-kapal lain di jalur perairan tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pihak berwenang Iran mengatakan kapal-kapal tersebut diduga berusaha melewati selat tanpa terdeteksi sebelum dicegat dan dikawal masuk ke perairan teritorial Iran. Konflik di Selat Hormuz. Permusuhan yang terjadi saat ini antara AS dan Iran di Selat Hormuz dimulai ketika Teheran, yang perairan teritorialnya membentang ke selat tersebut, menutup jalur bagi semua kapal setelah AS dan Israel mulai membombardir negara itu. Pada tanggal 4 Maret tahun 2026, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, menyatakan bahwa mereka sepenuhnya menguasai selat tersebut, dan kapal-kapal perlu mendapatkan izin dari mereka untuk melewatinya. Pengiriman melalui selat tersebut anjlok hingga 95%, menyebabkan harga minyak, yang 20% dari pasokan globalnya dikirim melalui jalur ini, melonjak di atas $100 per barel. Iran, melalui pemberlakuan kontrol atas siapa yang melewati Selat Hormuz, selama hampir 8 minggu terakhir telah menentukan kapal mana yang dapat keluar dari selat tersebut dari Teluk Persia menuju Teluk Oman. Awalnya, Iran mengindikasikan bahwa mereka akan mengizinkan kapal-kapal sahabat untuk lewat jika mereka membayar tol. Pada tanggal 26 Maret tahun 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada televisi pemerintah Iran, "Selat Hormuz, dari perspektif kami, tidak sepenuhnya tertutup. Selat itu hanya tertutup bagi musuh. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh dan sekutu mereka untuk lewat." Kapal-kapal dari Malaysia, Cina, Mesir, Korea Selatan, India, dan Pakistan melewati selat tersebut hampir sepanjang bulan Maret dan awal April. Dikutip dari Al Jazeera, IRGC menyediakan jalur alternatif melalui Selat Hormuz bagi kapal-kapal tersebut untuk menghindari potensi ranjau laut. Para pejabat AS, termasuk Donald Trump, mengatakan bahwa ranjau telah ditempatkan di sana oleh Iran, meskipun Iran belum secara resmi mengkonfirmasi atau membantah hal ini. Namun pada tanggal 13 April karena khawatir Iran terus mengirimkan minyaknya sendiri keluar dari selat tersebut, AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap semua pelabuhan Iran. Sejak itu, Komando Pusat AS mengatakan pasukan AS telah memerintahkan 33 kapal yang terkait dengan Iran untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran. Adapun sejak blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dimulai, Teheran, yang sebelumnya mengizinkan kapal-kapal dari negara-negara sahabat untuk melewati Selat Hormuz, semakin memperketat cengkeramannya di selat tersebut. Untuk membenarkan keputusan tidak mengizinkan kapal asing manapun untuk melewati selat tersebut hingga AS mengakhiri blokade angkatan lautnya pada tanggal 19 April, Wakil Presiden pertama Iran Mohammad Reza Aref mengatakan bahwa keamanan Selat Hormuz tidaklah gratis. Kita tidak bisa membatasi ekspor minyak Iran sambil mengharapkan keamanan yang terjamin bagi orang lain, ungkapnya dalam sebuah unggahan di X. Di sisi lain, sejak dimulainya perang antara Iran, Israel,
dan Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari tahun 2026, lebih dari 30 kapal telah diserang di perairan Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Ancaman serangan, kenaikan premi asuransi, dan kekhawatiran lainnya telah menghentikan lalu lintas yang melewati selat tersebut. Kemampuan Iran untuk membatasi lalu lintas melalui selat tersebut yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudra Lepas telah terbukti menjadi keuntungan strategis utama. Jacob Larsen, Kepala Keamanan Maritim untuk BIMCO, asosiasi internasional terbesar yang mewakili pemilik kapal, mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Kamis bahwa sebagian besar perusahaan pelayaran membutuhkan gencatan senjata yang stabil dan jaminan dari kedua pihak yang bertikai bahwa selat tersebut aman untuk dilalui. Menurutnya, ancaman ranjau merupakan kekhawatiran khusus jika lalu lintas suatu hari nanti kembali ke tingkat normal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.